kemudian orang tuanya mengurus data kependudukannya. Itu mudah-mudahan kasus seperti itu tidak ada di satuan pendidikan menengah pertama. Jadi saya rasa kalau untuk aplikasi di sistem sama, permasalahannya, cara kerjanya seperti apa, sama dengan yang kita punya di dinas. Tinggal nanti gimana saatnya, gimana caranya pada saat nomoran itu, saya rasa juga tahap-tahapnya, step-stepnya sudah dijelaskan sama Pak Kasih. Paling nanti kita buka tanya jawab terkait permasalahan penyelesaian residu yang belum teratasi oleh sekolah. Mudah-mudahan sih sudah tinggal beberapa, jadi kedepannya kita sudah tinggal menunggu waktunya penetapan kelulusan. Jadi mungkin itu saja Pak Kasih, Bapak Ibu pengawas. Kita coba ulas terkait permasalahan yang masih ada biar kita nanti selesaikan. Mengingat waktunya terus berjalan, eh, biar semua bisa lulus 100%. Kalau masalah mungkin ada terkait orang tua siswa yang siswanya nggak masuk-masuk, itu ada solusinya seperti apa untuk di tingkatan SMP. Jadi cukup itu aja mungkin Pak Kasih, Bapak Ibu pengawas, rekan-rekan sekalian. Kalau memang mau tanya jawab boleh silakan. Saya akhiri saja. Bila topik wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Pak. Baik, terima kasih pada Bapak Arif atas penyampaiannya. Kemudian akan kami buka sesi tanya jawab untuk 3 orang bertanya terlebih dahulu dari yang sudah angkat tangan ya. Ya. Boleh dari SMP Islam YKS, Bapak. Ya, Bu Abais, mungkin ini di chat juga banyak. Kalau dari YKS, saya akan coba jawab yang di chat ya. Ya. Oke. Silakan dari YKS ya, Pak. Ya, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terkait dengan belangko ijazah dan transkrip nilai itu kan dua. Apakah dicetak itu bolak-balik dalam satu kertas atau gimana, Pak? Kalau ijazah kan bolak-balik itu antara transkrip dan belangko. Gimana, Pak? Atau dua aja? Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk ijazah dengan transkrip kertas yang berbeda. Beda. Tidak bolak-balik, terpisah. Ya, terpisah. Jadi tidak satu kertas kayak ijazah dibolak-balik. Ijazah sendiri, jadi kayak orang kuliahan Bapak, itu aja ya. Transkrip. Ijazah sendiri, kemudian kayak transkrip berarti ya. Nilai terpisah gitu ya, bisa. Boleh ya? Ya, siap Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Nah. Terima kasih, baik. Punten saya akan lihat di ini dulu di namanya di chat ya. Yang bertanya, apakah formal SKL diseragami atau beda-beda? Saya sudah berikan contohnya, Bapak Ibu. Nah, silakan itu digunakan sebagai patokan. Beda boleh nggak apa-apa. Tapi kalimatnya adalah ada identitas siswa dan ada nilai yang minimal itu akan dimasukkan ke dalam ijazah. Itu kalimatnya ya. Jadi ya saya sudah share Bapak Ibu di grup kurikulum, saya MKPS juga sudah, di grup pengawas juga sudah saya share 4 file tadi bahkan 5 ya. Bapak Ibu silakan nanti dimodifikasi sesuai dengan keperluan, itu boleh Bapak Ibu. Jadi sebagai patokan saja. Tapi itu tadi minimal terisi data siswa. Kemudian yang kedua adalah ada nilai yang memang nanti akan tercantum di ijazah harus tercantum di SKL. Ya. Kemudian berikutnya saya share ke bawah dulu. Untuk SMP terbuka, apakah format dia akan sama Bapak Ibu? SMP terbuka juga bikin format yang sama. Ijazah juga sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Apakah beberapa materi ini sudah saya share Bapak Ibu di grup semuanya? Untuk jenis kertasnya, ukuran kertasnya atau ketebalan kertas berapa format sudah tadi Bapak Ibu? Maaf, A4 atau M4 80 gram minimal. Bersih. Untuk nilai rata-rata sudah, berarti sekian rata-rata. Kemudian yang di-download format ijazah saja, betul, hanya formatnya saja. Data siswa dan nilai masih dituliskan atau tidak, Bapak Ibu boleh tulis tangan, boleh diketik. Jadi sebaiknya diketik ya. Sekarang nggak tulis tangan lagi, diketik aja Bapak Ibu. Jadi formatnya udah ada ya, tinggal ngisi aja.
Tapi tidak berarti itu begitu kita download namanya udah ada di situ, Bapak Ibu nggak ada, itu masih kosong. Kepala yang harus mengisi. Kemudian apakah kelulusan di Kota Depok dilakukan serentak? Ya, tanggal 2 Juni. Kelulusannya tanggal 2 Juni dilakukan secara serentak. Apakah format SKM-nya sudah tadi Bapak Ibu? Nah ini Pak Arik yang jawab nih. Kalau ada kesalahan data siswa di ijazah ketika sudah DMT dan dicetak atau bisa lakukan perbedaan data. Kalau sudah jadi DMT itu nggak bisa dirubah ya Pak Arik ya. Itu hanya bisa nanti dilakukan perubahan ya, penggantian ya namanya Pak Arik. Jadi ada aturan untuk perubahannya seolah-olah perbaikan ijazah gitu. Jadi kalau udah jadi itu nggak bisa dipakai. Materi bisa di-share sudah Bapak Ibu. Sampai baru Bapak Ibu ya. Oh ya, nomor SKL sama untuk semua siswa atau berbeda tiap-tiap siswa? Nomor SKL ini ada dua versi Bapak Ibu. Ada yang bilang disamain tapi anaknya beda, ada yang bilang juga nomor suratnya dibedain. Nah kalau SD gimana nih Opung? Kalau SD nomor SKL nya disamain apa enggak? Ini di samping saya ada kan sama-sama di kafe nih. Gara-gara kita terdampar di Jakarta Bapak Ibu. Hanya konten saya tidak pakai baju korpri ya, karena kami sedang ada kegiatan di nomor kelulusan sesuai dengan nomor kelulusan. Ya. Kemudian bisa ditambahkan dengan nomor urut siswa. Nanti beda ya. Oke, siap. Ada sudah sama SD nih Pak Arik ya. Berarti gini Bapak Ibu, nomor di kelulusan KL sampai nyambung nih. Ya. Itu sama dengan nomor kelulusan. Di belakangnya ditambahkan tambahan angka berarti ya. 1, 2, 3 gitu ya, ada siswa. Begitu Ibu, jadi ada bedanya. Sama depannya tapi di ujungnya dibedain. Karena tiap anak pasti ada bedanya di ujungnya. Ada nomor urut. Dan kalimatnya memang untuk masalah penomoran itu diserahkan kepada satuan pendidikan. Dari kementerian begitu kalimatnya. Jadi silakan satuan pendidikan mau nomornya seperti apa. Cuma ya kita sepakati aja supaya sama dengan SD nih. Jadi nomornya adalah nomor SKL yang keseluruhan, yang banyak itu. Tapi kemudian untuk nomor masing-masing siswa yang per lembar dikasih nomor kelulusan yang sama dengan yang lain, cuma ujungnya ditambahkan tambahan angka lain. Boleh 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan nomor urut siswa atau kelulusan. Oke, bawah dahulu terusin dulu Pak Ibu. Terkait pengisian nilainya bagaimana ya Pak Ibu? Yang mungkin mesin kurikulum setelah download langsung iya. Isi nilainya setelah download. Download dulu baru diikut. Review ini Pak Arik nih. Ya. Apakah ada cap 3 jari di ijazah setelah dicetak? Tidak ada cap 3 jari Bapak. Jangan khawatir. Dulu pernah 3 jari, boleh 2 jari, boleh 1 jari, boleh jari kaki. Sekarang tidak ada jari semuanya. Satu pun gak ada. Nomor jasa urutannya disusun sesuai per kelas 9 atau urut abjad aja. Nomor urut itu yang menentukan kementerian Bapak Ibu, bukan kita. Ya Pak Arif ya. Jadi dari sana dapat sudah dapat anak dapat nomor segitu aja udah. Jadi nggak ada kita mengurutkan. Tanggal 2 Juni hanya penetapan kelulusan saja Pak, belum langsung dicetak ijazah, belum. 2 Juni hanya penetapan kelulusan ijazah. Paling cepat ya tadi setelah Bapak Ibu melakukan penjelasan selesai 14 hari, jadi rentang itu tambah 3 hari. Ya. Atau kalau Bapak Ibu cepat ngerjainnya 10 hari, 10 tambah 3 hari. Bisa beda-beda. Tapi 2 Juni itu hanya kelulusan saja. Belum mencetak ijazah. Kenapa? Karena DMT-nya belum ada. Oke, belum ada DMT-nya. Itu baru kelulusannya saja. Nah, ini Pak kelas 8 belum sadar. Kalau apakah kelas 9 mengikuti seperti itu. Bapak Ibu kalau dia kelas 8 belum sadar. Kelas 9 bahkan dia kelas 8. Jadi hapuslah saya dari sistem karena dia nggak lulus kan, karena dia tidak sadar di kelas 8, berarti kan dia bukan siswa kelas 9. Dia bikin kesalahan. Untuk para ijazah sudah beri semua nama. Oh ini sudah terjawab. Para ijazah belum. Tulis sendiri Bapak Ibu, tulis sendiri, ketik sendiri. Diizinkan untuk penyetakan ulang, tadi sudah disampaikan oleh Pak Arik. Nyetak cuma sekali doang. Boleh 2-3 kali. Kenapa nih? Oh sudah ada semua itu ya Pak Aris ya. Maaf nih. Saya beda sedikit. Format ijazah sudah terhitungnya. Oke betul. Ya setuju. Boleh saya belajar tentang
karena kita biasa apa tidak disepakati saja. Ini mau masukkan ini kita kalau kami sih masih mengikuti peraturan kementerian berdasarkan tanggal bukan tanggal download, tanggal cetak kan tanggal ijazah ya Bapak Ibu ya. Tanggal cetak ijazahnya. Kalau kelulusan kan tanggal 2 sudah pasti 2 Juni. Nggak akan ada masalah adalah tanggal ijazah Bapak Ibu ya. Ya ada tantangan kepala sekolah. Ya, Pak Arif kalau kementerian kan mengatakan tanggal download. Iya. Ya, ya enggak. SD disamakan enggak? SD di Mungkin ya Pak, kalau tanggal ijazah itu sederhana juga, bukan kita rubah. iya. Ya artinya nggak bisa Nggak bisa rubah. Kecuali nanti ada hal yang itu misalnya yang misalnya seperti lagi. Iya, iya, iya. Kalau yang umum bisa dari sananya. Ya, siap. Jadi bukan kita lihat yang ngetik tulis bukan. Tanggal cetak, Sudah dari tanggal download. Betul. Oke. Transkrip manual apa di era pos? Transkrip manual. Tanggal ya, cetak, Transkrip manual. Manual. Karena betul-betul ngetik sendiri kalau transkrip. Tapi kalau yang maaf, maksudnya ijazahnya yang memang sudah resmi ya Pak Arif ya. Ya. Transkrip apakah menggunakan kambing atau pakai aplikasi dari satu pendidikan masing-masing? Monggo gitu, kalau transkrip nilai diserahkan kepada satuan pendidikan. Setelah saya udah lihat ya siswa boleh. Masih ada siswa kelas akhir saya diusut yang belum didata vertal paling dapodik data sudah lengkap mau solusinya. Ini Pak Arif yang bisa jawab. Saya diusut Pak Arif. Ya, sudah Pak, sudah Ya. tadi pagi. Ya. Misalnya Pak mau pilih tulis tangan atau diketik untuk ijazah sudah tersedia Pak. Yang diketik itu nanti pada saat dinilai daftar nilainya. Udah di Pak Arif nih. Daftar mapel K13 sama tidak dengan daftar mapel kumur beda di data mas. Oke, kemudian nilai transkrip ada persentase menilai apa aja. Transkrip nilai diserahkan kepada satuan pendidikan. Kelulusan juga diserahkan kepada pendidikan. Misalnya mau rasio kelulusan 60, 40, 70, 30 itu juga satuan pendidikan yang mengatur. Ya, jadi silahkan masalah kelulusan, transkrip nilai, angka di sana itu diserahkan sepenuhnya kepada satuan pendidikan. Apakah nama sekolah sudah muncul atau sertifikat sendiri? Kalau di ijazahnya muncul sudah. Bapak bolehkah nanti kita minta rekaman Zoom ini? Boleh. Jadi saya cari rekamannya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya ternyata tiba error saat print, bagaimana Pak Arif yang jawab nih? Kalau misalnya print error Pak Arif, bisa diulang nggak? Gitu. Foto ditempel atau di-upload? Foto kalau kita kan pakai tanda tangan basah Bapak Ibu, tempel. Ya, masalah itu mungkin kalau saya jawab boleh menambahkan Pada saat pencetakan itu kan nanti kita diberikan file PDF-nya Pak Kasih. Jadi kita download itu file PDF-nya. File PDF itu bisa dicetak per satu-satu atau diunduh sekaligus. Jadi nanti sekolah itu punya file PDF-nya dia. Punya file PDF. Jadi file PDF itu yang sudah tertanggal tanggal cetaknya, yang itu yang bisa di print berulang kali gitu. Ya, berarti kan masih kosong, belum ada tanda tangan kepala sekolahnya yang di sekolah punya itu. Saya rasa kalau untuk downloadnya itu, jadi sekolah nanti punya arsip file berupa PDF yang masih kosong. Kalau untuk transkrip mungkin belum ada nilainya, yang untuk ijazahnya belum tertanda tangan kepala sekolahnya. Jadi gitu, Pak Kasih. Cuma datanya udah nggak bisa dirubah gitu aja Pak. Datanya sudah bisa dirubah. Jadi koreksi sedikit, kalau memang masih ada kesalahan data tidak sesuai dukcapil, kemungkinan besar tidak akan ada datanya di penerima ijazah. Jadi data yang sudah ada sebagai penerima di DNS itu datanya yang benar-benar sudah valid dengan data kependudukannya. Jadi kalau belum valid data kependudukannya nggak mungkin bisa ada di penerima ijazah Pak. Ya, masih ada Bapak Ibu tulis. Tanya Mas. Ya. Monggo Pak Rianto. Ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan ada beberapa data yang ada residu kan masih ada H-2 ya.
Ya, Perlukah kita data-data itu, kadang-kadang orang tua kan berdasarnya tadi kartu keluarga. betul. Nah, perlukah kita konfirmasi kepada orang tua? Jadi orang tua kita panggil, bikin pernyataan bahwa pernyataan itu ditandatangani oleh orang tua. Data tersebut ini sudah valid apa belum, atau setuju apa enggak? Karena nanti itu akan eh, bermasalah kelihatannya. Apalagi dari jauh-jauh hari kita sudah menyarankan silakan untuk ke Dukcapil. Tetapi ada beberapa orang tua kadang-kadang juga nggak peduli dengan hal itu. Sehingga perlukah itu dibikin surat pernyataan setuju bahwa data nanti seandainya di ijazah tertulis seperti ini, kita sediakan belangko misalnya kertas misalnya bikin pernyataan. Nah itu perlu apa tidak? Itu pertama. Yang kedua itu adalah itu karena di residu ya. Karena di residu itu kalau tidak sesuai dengan kartu keluarga kan tidak bisa diupload begitu. Terus yang Betul. kedua itu adalah tanggal. Tanggal itu berarti kan kita 412 misalnya di saya. 412 itu seandainya kita ngedownload, bisakah satu hari itu tanggal itu, atau memang itu sudah satu bundle bisa didownload 1 jam atau 2 jam? Karena mengingat juga di lapangan itu kadang-kadang rapot dengan printernya juga belum mendukung misalnya, atau terjadi error. Nah itu bagaimana untuk mengatasinya? Mungkin itu saja. Terima kasih Pak Arif. Ya, gimana itu yang kayaknya kalau yang nomor 1 terkait kebijakan gimana tuh Pak Kasih, Bu Pengawas? Apa boleh dibuatkan seperti itu untuk satuan pendidikan, surat pernyataan untuk orang tuanya? Gimana tuh? Menurut saya sih sah-sah aja, boleh-boleh aja kalau menurut saya, untuk melindungi sekolah jangan sampai nanti timbul permasalahan baru yang tiba-tiba orang tuanya datang ke sekolah tidak terima dengan kondisi biasanya itu nama, Pak. Ya, nama. Tapi kalau untuk tingkatan SMP banyak patokannya, terutama ijazah SD pastinya kan. Orang tua ingin sesuai dengan nama yang tertera di ijazah SD. Biasanya gitu. Ya. Ya, Iya. itu. Betul. Berarti nanti tinggal kasih pilihan, yang diubah itu kartu keluarga kemungkinan besar lebih mudah dibanding harus merubah ijazah yang tidak SD. bisa diubah namanya. Gitu. Mungkin tuh kalau dibuatkan format itu sah-sah aja ya Pak Kasih ya, Iya. untuk satuan pendidikan gitu. Jadi kalau pendapat saya begini Pak, jadi boleh, tapi tidak wajib ya. Karena kalau wajib nanti seolah jadi semua sekolah akan Ya, beban betul. untuk membuat pernyataan tersebut. Tapi cuma mungkin gini Pak, kalau pendapat saya soal kelas boleh pastikan saja dulu bahwa data sudah benar dengan orang tua ya, misalnya orang tua aja Pak. Jadi kan kalau datanya sudah benar seperti ini akan kita tulis nantinya seperti itu Pak. Yang akan muncul bukan yang kita tulis ya, sesuai dengan data yang ada sekarang di sistem, maka itulah data yang akan muncul. Jadi sosialisasikan ke orang tua nggak apa-apa, tapi dalam bentuk pernyataan juga boleh. Cuma ya saya khawatir kalau kita buat seperti itu seolah nanti jadi kewajiban bertambah dengan pribadi ya. Ini pas 19 nih cuma tulis pas. Jadi seperti itu. Jadi untuk jaga-jaga tuh baik saya kira itu. Dan ini sekarang ini semuanya baru Bapak Ibu ya. Jadi soalnya semua daerah kita punya persoalan yang hampir sama terkait dengan data, di mana data dukcapil, data akte kelahiran, data yang lain itu banyak yang masih belum sinkron, karena awalan kan saya yakin kita juga masih banyak menemukan trial error ya Pak Arif, bahkan di memang izin saya menambahkan sedikit, ini ada pertanyaan, make sure jadi untuk transit nilai ini tidak di aplikasi nilai biasa. Kalau belangkonya tetap ada di sana belangkonya, cuma yang isinya itu adalah bukan sistem tapi manual ya, Pak Arif ya. Jadi yang isinya tetap transit biasa itu manual oleh satuan pendidikan. Mau tanya saat berarti saat ijazah itu hanya tertera data sekolahnya saja ya Pak, foto dan data secara manual boleh diketik atau ditulis ya betul. Data nilai secara manual boleh ditulis, boleh diketik. Stempel foto manual, tanda tangan manual. Mungkin TPI kita masih belum. Baik, sementara itu ada yang raise hand, mungkin Pak Arif mau menambahkan, mana ada 2 orang, Pak Beben dengan Pak Amir.
Boleh, silakan kalau masih ada yang mau bertanya. Ya, Pak Arif, Hmm. Pak Yusuf, Assalamualaikum. Saya hanya mau memastikan saja, Pak, berkaitan dengan tanggal cetak yang akan muncul di aplikasi. Betul. Nah, kalau pengalaman saya, karena saya di sini kan ada SMA ya, Pak. Ya. Saya melihat teman-teman di SMA itu mengatur tanggal cetak, dan kemudian tanggal cetak yang sudah ditentukan itu akan tertera di ijazahnya yang di kolom bawah di atas Betul. tanda tangan kepala Ya. sekolah. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Yusuf itu Depok tidak menyeragamkan tanggalnya, artinya bebas ya Pak ya. Berarti nanti akan tiap sekolah itu akan beda-beda tuh tanggalnya Pak ya. Berarti seperti itu ya Pak. Begitu aja Pak, terima kasih. Ya, boleh saya tanggapi? Betul Pak, jadi karena dari kementerian juga begitu. Jadi makanya kami dengan para pengawas juga kita nggak bisa nentuin kayak dulu ya. Dulu kita bisa menentukan waktu pakai belangko ya. Nah, kalau belangko kita serahkan bisa jadi itu tanggal ijazah misalnya. Tapi karena sekarang kapan mereka download akan muncul tanggalnya di situ. Maka pasti tiap sekolah kan berbeda-beda. Tuh. Jadi yang kita tetapkan ini yang pasti adalah tanggal 28 Mei, rapat kelas 9, dan tanggal 2 Juni yang memang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan. Jadi tanggal ijazah boleh berbeda-beda tergantung kapan mereka mau. Begitu ya Pak Andre. Ya baik, terima kasih Pak Yusuf, Pak Arif informasinya. Sudah ya, Pak Assalamualaikum. Andre ya. Pak Beben mungkin ada satu lagi Bu. Pak, izin Pak bertanya berkaitan dengan ijazah yang memang agak beda sedikit warnanya juga kayaknya memang tidak semenarik seperti tahun lalu. Memang bicara tentang yang pertama gini Pak, saya ingin memastikan yang pertama untuk nama sekolah Pak. Jadi memang saya chat, tapi karena memang suara Pak Yusuf ini Pak Arif lebih suaranya lebih keluar nih, jadinya saya harus mempertanyakan untuk nama sekolah Pak. Ini kan tadi nama siswa udah pasti ya, sama NSN. Nama sekolah itu berarti kita ketik sendiri atau memang tulis atau sudah muncul? Karena begini, bicara tentang nama sekolah kan ada yang nanti takut salah dalam pencetakan gitu. Terus yang kedua, tadi saya setuju tuh kita punya printer juga kan, kalau misal lagi sering pakai maupun yang lain, apakah memang nanti kita diberikan kebebasan mungkin pakai pihak yang lain untuk Dari tadi udah kecilin. Ya sehingga nanti biar lebih menarik lah Pak. Orangnya tergantung suaranya dia. Mungkin dua hal yang itu mungkin yang saya tanyakan. Iya. Suaranya dia. Ya, terkait apa yang tercantum di format ijazah itu selain nama NSN, nama satuan pendidikan dan NPSN itu udah otomatis ada di belangko ijazahnya. Jadi gini Pak, ya, ini yang akan jadi masalah di kita. Ya. Kan Bapak tahu bahwa sekolah itu ada tanda petik, ada tanda kayak sekolah saya itu angka 8 dan yang lainnya nih. Ya. Ini bagaimana nih nanti persoalan yang memang harus, kalau memang sudah tercetak kan berarti misalnya ada sekolah yang pakai petikan di data itu dia tidak ada dipetik, atau misal tadi tanda yang lain, ini kan jadi akan bermasalah nanti kan. Oh jadi ini, jadi Mas Beben gitu. Jadi untuk nama satuan pendidikan itu sesuai apa yang tertera pada aplikasi Dapodiknya, gitu. Kalau memang ada perubahan, itu kan harus dirubah mulai dari izin operasionalnya, kita merubah di Perpal SP. Itu kalau memang ada perubahan nama sekolah. Jadi untuk saat ini kalau memang satuan pendidikannya yang tertera misalnya di Dapodiknya itu SMP Negeri 11 tidak ada Depoknya, ya nanti akan muncul seperti itu tulisannya. Jadi sesuai dengan yang tertera di aplikasi Dapodik itu untuk nama satuan pendidikannya. Itu untuk satuan Harus ke depannya harus ini ya, berarti karena memang setahu saya memang kita bisa lihat mungkin
ANBK aja sama yang itu bisa beda tuh namanya, terutama kode nih, Ya. yang memang penggunaan nama-nama sekolah ini jadi apa namanya, perlu diperhatikan ke depannya ini. Bagaimana penyelesaiannya biar nanti ke depannya kalaupun sekarang ijazah tercetak dengan nama yang memang tidak menggunakan boleh tanda petik, kode dan yang lainnya, memang mereka sekolah yang memang seperti itu gitu. Ini kan jadi problem yang kedepannya bukan terus bermasalah terus harus dirubah dan yang lainnya ini, Pak Yusuf, punten ya. Seperti itu. Jadi intinya Mas Beben, jadi intinya tetap sesuai tertulis pada aplikasi Dapodik Sekolah. Kalau memang di Dapodik Sekolahnya ada tanda kutip di atasnya, kemungkinan besar akan mengikuti itu. Jadi terkait datanya perubahan itu salah yang di Dapodik dan segala macam, berarti kan satuan pendidikan itu harus mengurus ulang kembali. Contohnya untuk satuan pendidikan swasta itu harus izin operasionalnya diganti dahulu. Kita lakukan verifikasi validasi atau perpal di satuan pendidikan untuk merubah namanya. Jadi untuk saat ini kemungkinan besar sesuai dengan yang tertera pada aplikasi Dapodik untuk nama satuan pendidikannya. Jadi, Oke, terima kasih Pak ya. Ya, jadi memang intinya Bapak Ibu data ya, ini memang data kelas 9 nih. Jadi data kelas 78 ini sudah dibenerin banget. Iya. Itu sama ya Pak. Selain kata Jakarta nggak bisa ya Pak. Dan yang ini mudah-mudahan kita Apa mau mulai tapi juga pastikan kakak Jakarta. Bapak Ibu nanti misalnya masih ada yang ingin bertanya. Ini udah jam 4 ya, moderator. Jadi mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silakan, tapi kalau tidak mungkin juga bisa. Pak Yusuf, punten Pak Yusuf. Boleh di Pak Marsono enggak Pak? Iya. Saya ingin nanya sebentar ya, karena ini adalah sosialisasi tentang penulisan ijazah ya. Apakah ada, sebetulnya sih tadi dari format itu mungkin dibuka ya, mulai dari nama ini ditulis apa, ini ditulis apa, jadi runtut. Mungkin namanya banyak orang, mungkin pasti ada pertanyaan. Atau ada nggak contoh yang nantinya akan sudah tertulis, contoh kayak tahun lalu kan ada contoh penulisan ijazah yang sudah ditulis gitu ya. Kalau sekarang ada nggak nanti ada contoh yang tentunya yang setelah dicetak terus diisi gitu. Itu Ya. aja, makasih Pak. Baik, terima kasih. Ini saya jawab ya Pak. Jadi Pak Marsono pertama terkait dengan ijazah, sekarang ini kan udah udah tercetak langsung Pak. Ijazah itu yang ijazahnya ya, otomatis udah ngikutin format yang ada aja, karena tulisan itu kan sudah terketik ya Pak Arif ya, itu Ya, benar tantangan. Ya. Nah yang jadi masalah adalah bukan masalah, yang jadi beda itu di daftar nilai Pak. Dinilai betul datanya sesuai dengan di Permendikbud 58. Jadi cuma kan masih kosong Pak di dalam. Nah, sudah saya contohkan tadi di PPT ya. Ini SKL ya. SKL itu bisa dijadikan sebagai patokan juga untuk bisa dijasain. Nah kan kalau selama ini kita ada contoh langsung ya, langsung dibuat contohnya dengan format yang sudah ada gitu kan. Tapi dengan kondisi sekarang itu agak berbeda nih Pak, karena ada sekolah yang memang walaupun kita samakan mata pelajarannya gitu ya, tapi relatif takutnya ada perbedaan di belakang. Jadi saya pikir gini, lebih aman kita ikuti SKL yang sudah kita berikan oleh contohnya gitu ya. Dengan demikian kalau sekolah ingin memodifikasi SKL itu silakan. Dan nanti Pak Marsono kalau untuk masalah di daftar nilai memang sepenuhnya nanti sekolah yang mengetik secara manual, kita mengetik secara manual. Jadi kita jadi berikan contohnya. Iya. Ijazah itu. Dan tadi kesepakatan, maaf ini saya masih nyambung. Itu boleh, itu udah diprintin, misalnya data diprintin per siswa, udah bisa nggak kira-kira? Kalau bisa nanti itu dikasihkan ke wali kelas masing-masing, biar wali kelas aja. Iya, karena kalau kita kewalahan 400 karena SMP 5 juga melakukan yang sama terhadap saya. Kata dia malah bagus karena mengkhawatirkan kalau kejadian apa-apa gitu. Ya, gitu. Boleh dilakukan di print tapi sebanyak siswa itu sesuai. Iya. Tapi dikasihkan per wali kelas saja. Jadi wali kelas yang memverifikasi lah. Kalau kita nanti kecapai sendiri. Sekolah yang membuat, karena itu nomornya pun
nomor sekolah kan? Itu bukan nomor Nah, itu berbeda. karena udah mau PPDB. Tarif Kita betul ya, juga nomor PPDB. Benar. Tarif itu kan Biar harus wali kelas sama saja nomor segera ijazah, tapi atau bagaimana? kan itu main Sebenarnya 2 Pak nomor terakhir. yang mana tuh Pak Kasih? Kalau seandainya ada perbaikan. Tarifnya ada nomor nggak di atas? Kalau Transkrip seandainya itu nggak cocok ya suruh kayaknya bawa kakaknya. seandainya ada kecil paling menandakan itu sebagai gandengannya, tapi yang besar itu yang di ijazahnya. Iya. Jadi seperti itu ya Pak. Maaf. Ya. Ya, siap. Makasih Pak Yusuf. Iya. Sudah cukup mungkin Bu It. Tutup ya Pak ya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi mungkin Ya. boleh saya closing dikit. Boleh Pak. Saya ingin mengucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semuanya, Arif, Bulis yang sudah bikin link dadakan. Terima kasih Bulis ya. Kemudian Bapak Ibu pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu pakar. Mudah-mudahan pertemuan hari ini ada manfaatnya. Nanti ketika ada permasalahan yang masih mungkin ingin tanyakan, silakan Pak Ibu di japri saja, atau silakan konsultasikan langsung. Mudah-mudahan kita ketemu dengan solusinya. Dan dengan data silakan ke Pak Arif ya, dan insya Allah juga akan siap melayani Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Pak Arif, Bulis, Bapak Ibu semuanya. Dan kita semuanya disikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yusuf dan Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara sosialisasi penerbitan ijazah SMP tahun pelajaran 2024-2025. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu semua. Semoga informasi hari ini bisa bermanfaat dan memudahkan kita dalam proses penerbitan ijazah nantinya. Maaf bila ada kesalahan dari MC selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.